Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Apa kabar anak solih dan solihah hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak solih dan solihah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan beristighfar kepada Allah, ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah, semoga dengan kita beristighfar kepada Allah dapat memberikan hati kita lebih tenang dan lebih mudah kita dalam menerima pelajaran hari ini. Baik anak solih dan solihah, sebelum kita mulai pelajarannya, Ustazah ingin mengajak Anda untuk merenungi salah satu ayat dalam Al-Quran, ya, yaitu surah Al-Mu'min ayat 67, ya. Mari sama-sama kita mendengarkan bacaannya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma min 'alaqah thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu syuyukha wa minkum man yutawaffa min qablu wa litablughu ajalan musamman wa la'allakum ta'qilun, yang artinya, Dialah yang menciptakanmu dari tanah, kemudian dari setetes mani, lalu dari segumpal darah, kemudian kamu dilahirkan sebagai seorang anak, kemudian dibiarkan kamu sampai dewasa, lalu menjadi tua. Tetapi di antara kamu ada yang dimatikan sebelum itu. Kami perbuat demikian agar kamu sampai kepada kurun waktu yang ditentukan, agar kamu mengerti. Nah, alhamdulillah kita sudah mendengar salah satu ayat yang terkandung dalam surah Al-Mu'min ayat 67, ya, dan mendengarkan artinya. Sedikit Ustazah ingin menyampaikan tentang asbabun nuzul daripada ayat tersebut, ya. Jadi kan ada pada suatu riwayat ada kaum Quraisy itu menghabiskan waktunya dengan sia-sia, ya. Mereka itu menghabiskan waktu ya dengan duduk-duduk, mengobrol yang tidak penting, bergadang di malam hari, ya. Mereka melakukannya itu di sekeliling Ka'bah. Jadi mereka tidak mau tawaf, nggak mau melakukan tawaf dan tidak mau beribadah, ya. Mereka itu bermegah-megah diri karena merasa dirinya menguasai Baitullah, ya. Jadi dengan kejadian seperti itu Allah memberikan peringatan kepada mereka melalui ayat ini, ya, di mana Allah mengingatkan mereka, mengingatkan kembali, ya, bagaimana Allah menciptakan manusia ini, yaitu dari tanah, dari setetes mani, segumpal darah, ya, kemudian menjadi seorang anak, tumbuh dewasa hingga tua.
Nah, kemudian manusia ini juga akan kembali kepada Allah. Ada kembalinya pada masa kanak-kanak, ada kembalinya saat dewasa, ada pula ketika lanjut usia. Semua ketetapan itu sudah Allah yang atur, ya. Jadi proses kejadian manusia yang diterangkan dalam ayat tersebut menjadi salah satu renungan bagi orang-orang yang berakal dan beriman. Sehingga ketika kita mengingat proses kejadian tersebut, kita akan menjadi bertambah keimanan kita untuk beribadah kepada Allah, yaitu Sang Pencipta seluruh makhluk, ya. Baik, anak solih dan solihah, berdasarkan ayat yang kita baca tersebut, insya Allah hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pembelajaran 1. Baiklah, anak solih dan solihah, Ustazah mengharapkan setelah kita belajar nantinya tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, Ustazah mengharapkan Ananda Ustazah dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia. Ustazah juga mengharapkan Ananda nantinya dapat menjelaskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada Ananda sendiri, ya. Oke, baiklah anak solih dan solihah, mari disimak dengan baik-baik ya pelajarannya. Nah, kita ketahui manusia adalah salah satu makhluk hidup, ya. Manusia memiliki ciri-ciri makhluk hidup sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satunya adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, ya. Nah, anak solih dan solihah, pertumbuhan itu ditandai dengan perubahan fisik, ya, dapat berupa bertumbuhnya ukuran tubuh manusia, ya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar berikut, ya. Jadi manusia itu tumbuh, ada di sini gambar bayi, ya, bayi yang masih kecil yang belum bisa apa-apa. Kemudian tumbuh menjadi balita, ya, balita sudah bisa berdiri, ya, berjalan. Kemudian tumbuh menjadi anak-anak dan remaja serta dewasa. Nah, ini merupakan proses pertumbuhan manusia, ya. Nah, ketika sudah dewasa, pertumbuhannya itu akan berhenti, ya, dan tidak bisa kembali lagi seperti semula. Kalau misalnya sudah tumbuh menjadi remaja, tidak bisa kembali lagi seperti balita ataupun anak-anak, ya. Jadi ulang sekali lagi, ya. Pertumbuhan manusia itu terjadi mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa, ya. Dan pertumbuhan itu sudah terjadi sejak dalam kandungan, ya. Sejak dalam kandungan itu sudah terjadi hingga dewasa, ya, hingga dewasa. Nah, baiklah anak solih dan solihah, Ustazah akan memberikan contoh yang lain, ya, supaya Ananda lebih memahami tentang pertumbuhan manusia. Nah, bisa kita lihat dari gambar berikut. Nah, coba Ananda solih dan solihah lihat. Ini ada gambar Kak Alifah, ya, nah, ya. Gambar Kak Alifah ketika bayi itu berat ukuran badannya 5 kg, ya. Nah, ketika sudah sekolah, ya, sudah masuk SD, ya, nampak ya dari seragamnya, ternyata berat Kak Alifah itu bertambah menjadi 15 kg, Masya Allah, ya. Jadi dari pertumbuhan bayi menjadi anak-anak bertambah ukuran tubuhnya. Jadi dari segi fisiknya sudah nampak, ya, ya. Nah, kemudian contoh lain, Ustazah mau masih nampak ini yang kedua, ya. Nah, ini ada Abang Alif, ya. Kelihatan juga dari gambarnya. Ketika masih kecil, ya. Ketika masih kecil, tinggi badan Bang Alif itu setinggi 70 cm. Nah, bisa terlihat, ya, dari gambarnya. Nah, ternyata ketika sudah tumbuh dewasa, tumbuh remaja, Abang Alif ini bertambah tinggi badannya menjadi
menjadi 112 cm. Nah, dari sini juga kita bisa melihat pertumbuhan Bang Ali. Jadi terlihat dengan mata ya, nampak kita lihat ya. Baiklah, sekarang kita lihat yang perkembangan. Tadi pertumbuhan ya, apa bedanya dengan perkembangan ya? Kalau pertumbuhan tadi kita bisa melihat ya, kita bisa melihat perubahan fisiknya berupa perubahan ukuran tubuh. Sedangkan perkembangan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dilihat dengan dari ukuran atau timbangan. Nah, contohnya bayi ketika lahir ya, bayi ketika lahir itu hanya bisa menangis, ya. Sedangkan ketika sudah besar, ini sudah bisa berbicara, ya. Nah, ini kan tertidur ketika lahir ingin menyampaikan sesuatu, ya dengan menangis, ya kan? Nah, tapi ketika sudah besar, seorang yang tumbuh besar sudah bisa berbicara, ingin menyampaikan sesuatu sudah bisa berbicara, ingin meminta sesuatu ya, ingin menyampaikan sesuatu sudah bisa dengan berbicara ya. Contoh lain dari perkembangan adalah, nah ini bisa dilihat juga, ada gambar adik bayi yang minumnya memakai botol susu ya. Nah, jadi ketika masih bayi itu kalau minum susunya masih memakai botol atau dodot ya. Nah, karena belum bisa pakai gelas, nanti tumpah ya kan. Nah, ketika sudah tumbuh besar sudah bisa menggunakan gelas ya, lebih teratur lagi ya. Ada lagi contohnya supaya anak solih dan solihah lebih memahami ya. Sekarang kita lihat nih. Nah, ada anak bayi ketika masih kecil berjalannya masih harus dituntun oleh orang tua, hanya ada tangan umi dan abinya kan, masih harus dituntun. Ketika sudah tumbuh besar, menjadi anak-anak sudah bisa berjalan sendiri, bisa berjalan menuju ke masjid, bisa berjalan untuk pergi mengaji tanpa harus dituntun lagi oleh orang tua. Satu lagi ya, contohnya, nah ini ketika masih kecil. Ya, ketika masih kecil mengajinya itu masih harus diajarin oleh uminya, ya. Namun ketika sudah tumbuh menjadi besar, sudah dewasa, sudah bisa mengaji sendiri, tidak harus lagi ini ya bersama orang tua, sudah bisa dengan sendirinya. Nah, itu merupakan contoh-contoh pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi pada manusia, mulai sejak dari dalam kandungan bayi sehingga menjadi tumbuh besar dan dewasa ya. Sekarang kita coba melihat perubahan ya, perubahan pada gambar ini. Coba anak solih dan solihah perhatikan gambarnya ya. Apa ya yang terjadi ketika Abah Umar masih bayi sehingga tumbuh menjadi besar sampai saat ini. Nah, kita bisa melihat di gambar pertama ketika bayi, Abah Umar masih digendong sama uminya, ya, belum mampu berjalan. Nah, ketika sudah tumbuh lebih besar sedikit, sudah bisa merangkak. Nah, ya, sudah bisa merangkak dengan sendiri. Kemudian ketika tumbuh besar sedikit lagi, sudah bisa berjalan meskipun masih harus dituntun, ya. Satu lagi contohnya nih bisa dilihat. Nah, Abang Alif ada yang masih kecil dengan Bang Alif yang sudah besar gitu ya. Jadi salah satu hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia itu adalah makanan ya. Jadi manusia ini membutuhkan makanan yang bergizi untuk dapat tumbuh dan berkembang ya. Jadi kalau masih bayi hanya butuh minum susu saja untuk sebagai makanan yang bernutrisi ya. Namun ketika sudah tumbuh besar, Abang Alif sudah membutuhkan makanan seperti orang dewasa, sudah harus makan nasi, sudah harus makan lauk pauk, sudah harus minum air putih dan lainnya ya. Pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, tadi seperti gen keluarga, makanan, lingkungan tempat tinggal dan lain-lain ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu merupakan dua proses yang berjalan
secara bersamaan. Jadi kita tidak bisa menilai, oh ini mau nilai pertumbuhan dulu atau perkembangan dulu, tidak bisa ya. Seiring dengan waktu kita bisa menilai pertumbuhan dan pertumbuhan yang terjadi pada manusia ya. Alhamdulillah, nasoli dan solihah, kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Sudah ulang sekali lagi, kalau pertumbuhan itu yaitu dapat ditandai dengan perubahan fisik berupa bertambahnya ukuran tubuh, sedangkan perkembangan itu tidak bisa dilihat dari ukuran tubuh atau timbangan ya. Baik anak solih dan solihah, mudah-mudahan Ananda semua sudah dapat membedakan apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan yang terjadi pada manusia, mulai sejak dalam kandungan, ketika sudah lahir, tumbuh menjadi remaja, dewasa sampai tua ya. Dan kita ketahui bahwa semua pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi tersebut ternyata Allah sudah mengatur semuanya ya. Proses pertumbuhan dan perkembangannya itu sudah Allah atur sejak dalam kandungan sampai dewasa, seperti yang telah disebutkan dalam surah Al-Mu'min ayat 67 ya. Sehingga ketika kita mengingat kembali ya, merenungi kembali tentang proses kejadian manusia sebagaimana Allah ciptakan, sehingga kita menjadi manusia yang lebih bersyukur dan dapat mempergunakan tubuh kita ini menjadi kepada hal yang lebih bermanfaat ya. Baik anak solih dan solihah, sekarang Ustazah punya tugas untuk anak solih dan solihah yang berada di rumah ya. Nah, perhatikan ya LKS-nya. Jadi anak solih dan solihah tentunya mempunyai pertumbuhan dan perkembangan masing-masing ya kan. Nah, tugasnya adalah silakan anak solih dan solihah melakukan tanya jawab kepada orang tua masing-masing tentang bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak solih sejak sebelum lahir ya, sejak sebelum lahir sampai saat ini. Mungkin informasi yang bisa Ananda tanyakan seperti berat badan saat lahir ya, tinggi badan saat lahir, kemampuan merangkak, berjalan, dan bicara apa lainnya ya. Kemudian setelah melakukan tanya jawab dengan orang tua, silakan anak solih dan solihah menulis dalam bentuk laporannya ya, menulis dalam bentuk laporan berdasarkan info yang anak solih dapatkan dari orang tua masing-masing ya. Nah, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Ustazah tunggu tugasnya nanti, tugasnya boleh dikirim via Japri saja ya. Baiklah anak solih dan solihah, mudah-mudahan hari ini bermanfaat. Kita tutup pembelajaran kita dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan Ustazah ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.